Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di program Rabu Sedekah Ilmu dari Sedekah Oksigen. Kita sekarang akan coba undang dulu narasumber kita pada hari ini. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar teman-teman. Halo Bu Ide. Ini saya coba undang. Waalaikumsalam. Suara saya jelas nggak Bu? Saya coba undang pembicaranya dulu ya. Oke, baik Bu. Saya coba undang narasumbernya nih belum bisa. Kita coba dulu ya. Oke. Alhamdulillah sudah bergabung bersama. Bentar. Assalamualaikum Kak Sehu. Waalaikumsalam. Cahayanya kurang nih. Nah, gimana Kak? Ambil posisi yang Al. nyaman dulu karena 1 jam ke Bentar. depan kita akan ngobrol-ngobrol santai. Sudah aman Soalnya Kak posisi? putus-putus gak? Nggak kok, suaranya jelas kok. Jelas ya? Oke, Gimana suara saya kabarnya Kak jelas Kak? Ukat? Suara saya jelas Kak? Soalnya putus-putus deh di saya. Oke, cek cek. Ya, Suaranya masih belum jelas ya? masih. Oke, kayaknya jaringannya deh Kak. Di tempat saya sih aman Kak Sehu. Apa di sayanya ya kali ya? Coba. Iya, mungkin di Kak. Kalau di saya Kak Saya Sehunya coba. jelas soalnya. Coba saya pakai data dulu lah. Bentar. Oke. Oke. Apa ya, kita sambil tunggu Kak Sehu bergabung lagi. Kita undang kembali ya. Maaf teman-teman yang sudah bergabung. Yes. Ternyata Halo Kak jelasan. Sehu. Nah, Ternyata, dari gambarnya ternyata kayaknya udah mulai lancar nih. lancar ya? Suara saya gimana Kak? Lancar Kak? Lancar. Oke, Alhamdulillah. Kak Sehu kita buka dulu ya Kak. Udah siap Kak? Oke. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya ucapin terima kasih untuk Kak Cehu sudah Sama-sama Kak meluangkan Ukat. waktunya untuk ngobrol-ngobrol santai di program Rabu Sedekah Ilmu dari Sedekah Oksigen Kak Shehu. Jadi Kak Shehu, izin saya jelaskan dulu sedikit tentang Rabu Sedekah Ilmunya dari Sedekah Oksigen dan beberapa program-program yang ada di Sedekah Oksigen. Yang pertama ini adalah salah satu upaya kita untuk kita bisa terus bermanfaat untuk menebar ilmu dengan berbagai narasumber, berbagai
apa namanya latar belakang, profesi, pengalaman, komunitas dan lain sebagainya Kak Shehu. Jadi alhamdulillah program ini nih terus berjalan setiap bulannya. Jadi kita ada temanya biasanya per bulan. Nah, bulan Juli ini adalah bulan temanya adalah tentang bela diri. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol tentang silat. Nah, Oh, luar biasa. sekarang kita bicara tentang wushu. Nah, kebetulan saya juga bagian dari Wusu Agamas. Saya juga Oke, Kak. Salam saya kenal. juga juniornya Kasehu. Ini Kasehu ini teman-teman yang gabung di live IG. Kasehu ini guru saya. Nah, jadi kita cari ilmu dari Kasehu juga nih hari malam hari ini. Nah, Kak Sewo, selain dari Rabu Sedekah Ilmu, ini salah satu program saja di Sedekah Oksigen. Ada Oke, Kak. berbagai program lagi di Sedekah Oksigen, seperti kami konsen pada bencana alam, ada kas darurat. Jadi kita punya grup untuk kas darurat yang setiap bulannya tidak dibajetin berapa-berapa, yang dimana uang itu nanti kita akan apa namanya salurkan ketika ada bencana-bencana alam tuh kita sudah pegang dana di situ. Ada Soji yang itu programnya untuk program-program pengajian di daerah-daerah tertinggal. Kita supply buku Al-Quran, supaya Oke. sarana-sarana ibadah gitu Kak Seo. Sudah selain daripada itu Sedekah Oksigen juga punya BSSO, yaitu beasiswa. Ada beberapa anak-anak yang sudah sekarang ini bahkan sudah ada yang sampai kuliah, yang sudah Oh, luar dibiayain di biasa. sama donatur-donatur dari Sedekah Oksigen. Kira-kira singkatnya seperti itu, Kak Shehu, Sedekah Oksigen, Ya. kami bergerak eh, ya dengan cara yang santai, tidak terlalu Ya. buru-buru, tidak terlalu ambisius. Kita berjalan saja dimanapun tempatnya kita berjalan. Termasuk ranahnya seperti ini kita ngobrol-ngobrol santai. Ya mungkin bagi saya sama Kak Shehu, wushu ini udah familiar banget bagi kita. Betul, betul, Tapi betul. tentunya nanti teman-teman yang lihat live IG pada malam hari ini, yang nonton pada malam ini, ataupun nanti bisa ditonton lagi nanti ketik di YouTube-nya Sedekah Oksigen, mungkin Baik. bermanfaat juga informasi-informasi tentang wushu pada malam hari ini. Kira-kira kayak gitu Kak Syero. Ya, betul, betul Kak Okat. Terima kasih. Saya juga mau ucapkan Oke, terima kasih buat Sedekah Oksigen dan mudah-mudahan seluruh tim Sedekah Oksigen bisa mendapatkan pahala yang luar biasa. amin. Terima kasih Kak Syero. Oke, saya dia tadi bilang-bilang Kak Syero, mentang-mentang saya udah kenal, kiranya Kak Syero bisa apa namanya mengenalkan diri dulu lah terlebih dahulu biar Oke, oke, teman-teman baik. yang sudah bergabung juga kenal dengan Kak Shehu. Kira-kira yang dasarnya dulu Kak, dari nama terus aktivitasnya apa, Kak Shehu tuh tinggalnya di mana gitu loh Kak. Oke. Nah, Baik, tapi terima kasih sebelum Kak. Kak Shehu, ya sebelum Kak Shehu apa namanya memperkenalkan diri, saya persilahkan kepada teman-teman yang lagi ikut live kita pada malam hari ini. Yang mau bertanya silahkan di kolom yang ada tanda tanyanya tuh. Nanti akan kita bacakan, kita sampaikan ke Kak Shehu. Oke, teman-teman, ditunggu ya pertanyaannya. Insya Allah nanti akan ada biasanya ya, setiap live IG Kak Shehu, itu ada Oh, hadiahnya Kak Shehu untuk dua penanya wah, luar Kak Shehu. biasa. Buat Biasa. Oke, penanya ya. silakan Kak Shehu memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk teman-teman yang sedang Baik. ikut live. Eh, Oke, terima kasih Kak Okat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa namanya? Selamat bergabung buat teman-teman semua yang ada di IG, yaitu dunia maya ya. Ini ada saya sedikit sebutin ada murid saya juga. Ini ada Kak Reva, ada Kak Robani, ada Kak Arya, wah, ada keren Kak banget. Raihan, banyak yang lainnya dan mudah-mudahan bisa saling sinergi buat teman-teman semuanya. Ya, nama saya Amin, amin. Ahmad Saihu. Ya, kegiatan sehari-hari itu guru istilahnya ya lah. Guru biasa lah istilahnya di Sinsarobani ada tiga raksa dan aktivitas sehari-harinya yaitu menjadi pelatih istilahnya, pelatih bela diri wushu khususnya perguruan kungfu Nagamas yang ada di Tiga Raksa Tangerang.
Tapi secara 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 kepengurusan saya adalah menjadi sebagai sekretaris di WUSU Kabupaten Bogor, dan kita lagi punya gawe, istilahnya kita lagi punya gawe, kita akan mengadakan lomba di sirkuit nasional yang mana hasilnya akan menjadi seleksi kejuaraan dunia junior. Nah, dan Wah, keren alhamdulillah banget. mudah-mudahan nih buat para insan WUSU di sana yang di luar yang mau bergabung, yang mau ikut, nanti tunggu jukraknya ya. Ini seleksi kejuaraan dunia junior yang insya Allah akan diadakan di ASBSD Banten, Tangerang, Banten. Insya Allah di tahun ini sih rencananya, Kak. Itu Oke, akan siap. ada kejuaraan dunia, dan tuan Eh, rumahnya itu Indonesia. oke, keren banget. Itu. Kak Syau, sebentar. Kita akan bahas juga nih. Ini momentum juga Kak Syau nanti jelasin juga tentang Sirnasnya ya Kak ya. Iya, boleh, boleh. Oke, ditahan dulu Sirnasnya. Nanti ada bagiannya Kak Syau untuk jelaskan Sirnasnya. Nanti kira-kira apa sih yang dibutuhkan. Nanti bisa sekaligus nih Kak Syau dipromosikan di live IG Betul, kita betul. hari ini. Oke, Kak Syau, eh, tadi sudah teman-teman juga sudah dengar. Tadi Kak Syau udah jelasin profilnya Kak Shehu, walaupun singkat. Nanti lebih lengkapnya di follow aja IG-nya Kak Shehu ya. Oh, Nanti betul, bisa betul, DM betul. lagi. Nah, Kak Shehu, sebelum panjang lebar kita bahas nanti intinya ke Wushu, saya mau tanya dulu nih sebenarnya. Wushu ini bela diri dari mana Kak Shehu? Gimana kok apa namanya bisa berkembang di Indonesia? Kira-kira Kak Shehu menurut Kak Shehu itu seperti apa? Ya. Buat teman-teman semua yang bergabung di live IG-nya Sedekah Oksigen, bahwa Wushu itu kalau kita lihat film Fearless, ya kalau nggak salah film Fearless itu film terakhirnya Jet Li, itu menceritakan bahwa kungfu ya. Jadi Wushu itu berasal dari bela diri kungfu, ya yang mana dulu berpecah belah lah istilahnya, kungfu dari mana akhirnya digabungkan menjadi satu, menjadi namanya bela diri Wushu, dan sekarang alhamdulillah sudah terkenal seluruh dunia, dan akhirnya sekarang lebih terkenal namanya bela diri Wushu. Wushu ya kungfu, kungfu ya Wushu. Tapi kalau ngomong Wushu, ya kalau ngomong Wushu itu banyak istilahnya kejuaraan-kejuaraannya, banyak yang standarkan jurus-jurusnya. Tapi kalau udah ngomong kungfu itu tradisional. Tapi kalau udah ngomong Oke, wushu berarti sudah modernnya. Nah, makanya uh, modern. ya lebih modern, kalau wushu lebih modern, dan jurusnya seluruh dunia itu sama. Makanya uh, in, Indonesia baru bergabung di wushu itu di tahun 1992, Kak. Jadi Oke. mulai bergabung tuh para wushu, para insan wushu atau kungfu mulai bergabung, dan Indonesia baru ikut di ajang apa namanya wushu waktu itu Asian Games, apa Asian Games pertama, dan alhamdulillah Indonesia pernah mendapat juara itu di Asian Games pertama di 92, di tahun 1992. Oke, Kak Sehu. Jadi Wushu ini bela diri asal dari China ya Kak Sehu China, ya? Tiongkok ya, Dari Tiongkok. Tiongkok. Nah, jadi bedanya itu antara kungfu sama Wushu itu adalah kalau kungfu itu lebih tradisional, Lebih kalau Wushu betul, itu lebih modern. lebih Apa modern. sih Kak lebih apa namanya bedanya itu? Bedanya itu tradisional itu maksudnya apa? Dalam sekal bajunya kah? Atau memang gerakannya, jurusnya atau apa Kak? Ya, Bedanya sama wushu Kak? kalau tradisional itu biasanya itu membawa khas perguruan masing-masing. Kalau tradisional Oke. lebih ke prajurit yang tidak distandarkan jurusnya. Tapi kalau udah ngomong wushu, dia mau ikut lomba harus mengikuti yang jurus yang sudah distandarkan seluruh dunia. Tapi kalau udah ngomong kungfu, Oke, berarti paham. masing-masing perguruan itu punya khas masing-masing. Nah itu, dan di Indonesia itu sudah mulai ada asosiasinya atau perkumpulan itu namanya AKTI, Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia. Berarti kalau udah ngomong Oke. AKTI atau kungfu, berarti yang dilombakan adalah jurus-jurus yang distandarkan, Tradisional. yang masing-masing ya, masing-masing perguruan itu biasanya dipertandingkan. Tapi kalau udah ngomong wushu, misalnya jurus changchen atau jurus tangan kosong, seluruh dunia itu sama jurusnya, tidak boleh berbeda gitu. Dan Oke, jadi biasanya sih kalau ya tradisional tuh. itu dia lebih lebih keras biasanya.
Oke, Lebih ciri karakternya khasnya lebih lebih keluar, keras gitu ya, Kak, ya? ya lebih karakternya lebih keluar. Kalau ngomong kungfu, Oke. gitu Kak. Baik, Kak Syahru. Jadi kalau di wushu, apa namanya, antara wushu sama akti itu ada asosiasinya tersendiri ya, Kak ya? Ya, betul, Kalau betul, untuk betul. yang kungfu itu ada namanya akti ya, Kak, Asosiasi Ya, Kungfu betul. Indonesia. Nah, Ya, kalau untuk wushu itu asosiasinya apa, Kak? ya namanya PBWI, Pengurus Besar Wushu Indonesia, namanya Oh, PBWI. namanya PBWI. Nah, PBWI itu punya pengurus-pengurus di provinsi masing-masing. Nah, di bawah pengurus provinsi masing-masing ada lagi di bawahnya itu kabupaten kota. Jadi PBWI, Pemprov, dan Pengcap namanya. Gitu. Oke. Nah, Kak Sewu ini ada di bawah naungan PBWI. Ya, kita dari naungan PBWI dan kita kalau untuk di provinsinya naungan dari naungan pengurus Provinsi Jawa Barat. Oke, Gitu. Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau bisa nggak, Kak? Artinya kan dasarnya kan wushu ini dari China, awalnya namanya kungfu, terus wushu di ada standar internasionalnya, Kak. Jurusnya kan, terus Betul. ada Ya. asosiasinya kungfu apa? PBWI. Nah, terus orang PBWI ini bisa masuk akti juga nggak, Kak? Atau memang wushu itu emang alternatifnya bisa dua asosiasi itu? Sudah include Ya. tergabung di akti dan PBWI atau gimana, Kak? Dan gini, WUSU sekarang sudah mulai ada divisi namanya tradisional. Oke. Nah, nah di tradisional ini biasanya di PBW saya menurut pengamatan saya ini sudah mulai menggait para kungfu-kungfu yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya adalah uh, mulai menggait di aliansi tadi Asosiasi Kungfu Tradisional Indonesia di aktinya karena di akti itu banyak perguruan-perguruan kungfu tradisional yang cukup lama cukup lama yang tidak istilahnya tidak pernah terekrut di dunia prestasi yang lain gitu. Makanya sekarang sudah mulai ada tuh divisi kungfu tradisionalnya. Gitu, Kak. Oke, keren banget. Wah, luar biasa ya. Teman-teman yang mau bertanya silakan ya. Boleh lewat chat, nanti akan saya bacakan. Terus atau di kolom yang ada tanda tanyanya silahkan. Nanti akan Nah, saya bacakan. ini kebetulan para Oke. atlet-atlet pada nongol nih, Kak. Ada Wah, apa nih? luar Ada biasa. Selamat Wono 5 kenal, Pak Hanggar tuh namanya. Adit. Ada Oke, Kak Raihan para banget. atlet nih pada nongol semua nih. Biasanya kalau Ajak di yang usul lain. formatnya gini ya, Kak. Ya, betul. Format. Oke. Nah, Kak, bicara tentang wushu, Kak. Sekarang kita lebih spesifik. Tadi kan secara umum, Kak, tentang wushu. Jadi, wushu itu ada standar internasionalnya, Kak ya. Ada Ya, penyeragaman jurus yang memang itu dilombakan bersama gitu ya, Kak ya. betul, betul. Semua klub itu bisa masuk ke situ. Sedangkan kalau akti ini lebih segmented, jurusnya itu sesuai dengan perguruannya masing-masing gitu ya, Kak ya. Betul. Oke. Kak, kalau boleh tahu kira-kira wushu di Indonesia itu ada berapa, Kak? Waduh, Yang kalau ngomong tergabung musuh gitu. Wusu Indonesia Banyak itu ya? sangat banyak, banyak banget dari Oke. provinsi Papua pun ada, dari Papua ada, dari Papua ada. Kebetulan kan tahun kemarin kan PON itu kan terakhir di Papua kemarin tuh tahun 2000 Iya, berapa ya? iya, iya. 2021 kalau nggak salah. Nah itu Hmm. sampai Papua ada. Jadi kalau dikumpulin ada berapa perguruan itu yang tergabung di Wushu. Oke. Itu banyak, Kalau banyak Kak banget. Shehu sendiri, ini dari wushu apa Kak namanya? Ada namanya apa Ya, Kak? nah kalau saya itu dari perguruan Kungfu Nagamas dan perguruan Kungfu Nagamas itu cukup lumayan perguruan yang paling tua ya di Indonesia itu dilahir tahun 1972 waktu itu. Jadi cukup lama. Jadi sebelum ada Wushu, Kungfu Nagamas sudah ada duluan. Nah dulu sebelum ada Wushu karena isu ya terkait isu Chinese, jadi Kungfu itu Kungfu Nagamas itu namanya bukan Kungfu, namanya silat. Oh Silat silat. Nagamas. Iya, namanya silat. Karena nggak berani menunjukkan jadi dirinya dia kungfu. Karena dulu yang namanya isu-isu yang berkembang di tahun 70-an sampai 90 itu kan yang tentang masalah Cina-Cina itu kan nggak boleh ya. Jadi sangat sangat tabu lah istilahnya. Makanya kita namanya silat. Nah, di tahun 92 baru kita mulai memberikan namanya perguruan kungfu Nagamas. Nah, sampai saat Oke. ini.
Dari tahun 70 tuh sudah ada ya, bahkan dari Sudah sebelum ada. asosiasi kungfu itu ada tuh, wushu itu ada tuh, Ya, Nagama itu sudah ada. betul. Oke. Bahkan atlet ketika SEA Games kalau nggak salah Asian Games atau PON itu atlet Nagamas itu ada pertama kali ikut di kejuaraan profesionalnya wushu itu pertama kali. Atlet-atletnya dari Nagamas, begitu. Oke, dari Nagamas. Nah Kak, untuk Nagamas, berarti setiap wushu itu ada namanya masing-masing ya kayak enggak Betul, tergabung betul, wushu atau gitu. Ada perguruannya masing-masing Nagamas. betul, betul. Nah Kak, berarti Nagamas ini siapa Kak yang pertama kali mendirikan? Ya. Kung Fu Nagamas ini berdiri tahun 74 itu dibawa dari namanya Shinsei Sonaseng. Dan Shinsei Oh, Sonaseng itu dari daratan Cina. Beliau ke Indonesia, waktu itu langsung ke di Bukit Duri kalau nggak salah, ya, di Tebet. Nah, mendirikan namanya bela diri kungfu. Nah, saat itulah hmm. mulai dibentuk dengan apa feng shui-nya Shinsei, nah, namanya Nagamas. Dan alhamdulillah sampai sekarang berkembang dan kungfu Nagamas sudah berada seluruh di Indonesia. Gitu. Oke, luar biasa. Nah Kak, kalau boleh tahu nih Kak, Kak Sewu ini ngomong-ngomong katanya apa namanya ini kan berasal dari China. Nah Kak Sewu sendiri ini pertama kali ikut wushu itu di mana Kak? Nah, ini cukup ini ya kalau nanya kungfu saya belajar di mana awalnya, kadang orang nggak percaya nih. Kadang orang nggak percaya Oke. karena saya belajar kungfu tuh justru di pondok pesantren di Al Mukhlisin Ciseeng Parung Bogor di tahun 98. Kalau salah itu Wah, tahun 98. Di sana itu luar biasa, saya juga kaget bela dirinya yang kan biasanya kan silat, taekwondo atau apa ini ah, kungfu. Nah, dan alhamdulillah saya langsung bergabung tuh kungfu kan karena menarik kan ada jungkir balik salto dan segala macam ada berantemnya istilahnya kan gitu lebih lebih lengkap lah dan dulu pelatih saya adalah Bang Udin almarhum dari Depok dan mudah-mudahan beliau selalu diberikan berkah kuburnya lapangan kuburnya amin. Amin. Oke, kasih unik ya Kak. Ini yang Betul unik sekali. dari China terus tiba-tiba Kak Shehu ini belajar wushunya malah dari pesantren. Dan sampai Betul. sekarang masih eksis ya Kak di wushu Alhamdulillah masih bahkan sekarang eksis. jadi pemain wushu. Nah, Kak Shehu tadi Kak Shehu bilang ketika di pesantren tuh karena senang ngelihat jungkir baliknya, berantemnya. Memang apa aja sih Kak yang diajarin di wushu Nagamas ini Kak? Ya, baik. Wushu itu memang sangat banget, sangat-sangat mementingkan ya, terutama dari atraktifnya, gimnastiknya, terus ada keseimbangannya dan flexibility-nya itu betul-betul wajib ya, wajib para insan wushu yang harus punya. Nah, khususnya apalagi di Nagamas, karena Nagamas juga tradisional juga ya, jadi semuanya harus punya itu namanya para atlet wushu dari keseimbangan terus apanya kelenturan atraktifnya gimnastiknya dan segala macamnya dan itu harus apalagi yang di kategori taulunya nah wushu itu kan uh, ketika lomba ada dua kategori nih santa Mhm. atau fightnya atau taulu atau seninya nah yang taulu nih lebih-lebih nih dia harus ada muter-muternya lompatannya ada twistnya. Nah, kalau yang belum biasa mah otomatis ketika dia split sobek kali itu aja. Jadi itu harus terlatih, dan itu harus terlatih. Dan itu harus berulang, 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 berulang. Saya ucap ini Nah, dulu ya, nih ada senior saya nih, siapa Master tuh? Hafiz dari Bandung. Selamat Oh, bergabung. selamat bergabung Kak Hafiz. Luar biasa. Terima kasih sudah bergabung teman-teman semua. Nah ini ada juga yang menyapa Kak Shehu. Ada halo Pak Shehu, halo Hanggar. Ya. Nah teman-teman yang mau bertanya silahkan ya. Kami tunggu pertanyaannya nanti tentang wushu. Kita sudah tadi berjalan wushu secara umum dari perkenalan dari wushu itu apa, terus kenapa bisa sampai ke Indonesia, terus Kak Sewu juga belajar wushu di mana. Nah, udah lengkap nih kita berjalan pelan-pelan nih biar teman-teman yang nonton juga paham tentang wushu. Nah, tadi nih Kak Sewu. Kak Sewu tadi udah jelaskan ke kita
ada istilah taulu, ada istilah santa, terus ada tradisional. Nah, kira-kira emang bidangnya tuh ada apa saja sih Kak? Apa namanya di Wusu Naga Mas itu? Jadi, maaf, berarti ada 3 bidang ya Kak di Wushu itu ya, Ya, tradisional, taulu, dan santa. ya, Karena Kungfu Nagamas ini tuh kan termasuk member juga di AKTI itu ya Kak ya. betul di Asosiasi tradisional. Kungfu Indonesia kita juga di tradisional. Terus Wushunya juga ada taulu dan santa. Gitu ya Kak Shehu ya. Ya, Nah, betul, betul. bolehlah kita dijelaskan teman-teman di sini yang lagi nonton dari tradisional dulu, Kak. Yang diajari itu tradisional tuh apa? Bolehlah Kak Syahul sampaikan tingkatannya tuh seperti apa? Ya. Baik, Di Nagamas ya, Kak? Baik, silakan. ya, baik di Nagamas. Baik ya. Jadi buat teman-teman semua yang sudah nonton bahwa memang setiap perguruan itu punya manajemen masing-masing. Saya sedikit membedah Oke. ini di Kungfu Nagamasnya ya, para teman-teman semua. Oke. Bahwa Nagamas ini kalau ada 5 tingkatan sabuk ya, itu ada hijau, kuning, biru, orange, orange, habis itu merah muda, merah, itu ada 6. Dan itu berjenjangnya cukup lumayan lama. Hijau ke kuning itu cukup lumayan, dan itu ujiannya sekitar setahun sekali, dan dari orange ke merah muda itu lumayan. Harus mengikuti beberapa strip baru masuk ke merah muda. Nah, jurus-jurus yang diajarkan di Kung Fu Nagamas ini biasanya itu lebih ke karakternya karakter hewan, apalagi naga ya. Jadi memang benar-benar kayak naga. Ya lebih ke hewan. Ada jurus Mafucien. Mafucien itu jurus macan mengamuk ya. Mengamuk 1, Mafucien 2. Ada jurus tangan 1000, ada jurus naga 1, naga 2. Nah, itu luar biasa banyak lah istilahnya kalau di Nagamas. Dan kalau dipertandingkan wusunya itu yang di taulunya, istilahnya kalau di taulunya kalau distandarkan distandarkan internasionalnya itu ada Changchen, Nangchen, ya ada Qiansu itu tombak, ya ada Gunsu, Toya, ada Taosu, Golok ya. Jadi banyak juga kalau di wusunya. Nah, kalau di sandanya itu hanya mukul, tendang, banting. Ya, itu bedanya kalau di santa, kalau di Fightingnya ya, fight-nya, Kak? fighting-nya. Itu Oke. mukul, tendang, banting. Jadi hampir sama seperti apa Muay Thai, Thai boxing atau kickboxing, cuma bedanya ada bantingan. Oke. Gitu, Kak. Berarti ada batasannya nggak Kak fightingnya? Apakah full body semuanya boleh? Atau cuma Kenapa, Kak? dari pusar ke atas? Atau dari pusar ke bawah? Atau semuanya? Ya, apa aja Kak itu penyerangnya yang Ya, diserang. penyelenggaranya. Ketika santai itu, Kak. Mulai Kak agak putus-putus nih atau mulai Halo, halo. jelek lagi. Oke. Jadi kalau santai itu, fighting di wushu itu full body atau memang dari pusar target itu dari pusar ke kepala atau dari pusar ke bawah, Kak? Ya, oke. Untuk santai saya coba nyapa dulu Kak ya. Ini ada Kak Nuri, Boleh ini silakan. jagonya emasnya BK di Ciamis nih, di Kuningan kemarin BK Mantap. Porda, dan mudah-mudahan nih minta doanya juga buat para teman-teman. Dan ini ada Kak Anfal tadi, ada siapa namanya Pai Strawberry ya, yang akan turun di Hmm. kejuaraan nanti di Porda Jawa Barat nih Waduh. nanti. Oke. Mudah-mudahan bisa eksis. Oke, kembali lagi ke tentang pertandingan Santa. Kebetulan Kak, saya adalah wasit Santa, ya wasit nasionalnya di Santa, dan ada beberapa peraturan ya. Jadi di Santa atau Wushu ini boleh menyerang dengan tendangan dan pukulan dan bantingan. Dan apa saja yang boleh diserang dengan tendangan dan semuanya boleh, kecuali leher dan Oke. kepala bagian belakang dan juga kemaluan. Itu yang nggak boleh. Nah, dan bentuk serangan pun ada yang tidak diperbolehkan. Contohnya patahan, tendangan patahan. Jadi udah niat mencederai orang, itu nggak boleh. Mm-mm. Pukulan Oke, pun oke. tangkisnya nggak boleh patahan. Misalnya ditangkis terus dipatah begini. Itu udah nggak boleh. Ya, jadi seperti itu Kak. Kalau di usus Santa. Oke. Jadi semua boleh diserang kecuali leher, kemaluan, dan tulang belakang. Oke.
Eh, Wah, tulang belakang, lengkap kepala belakang, banget ya. kepala belakang. Karena Betul. langsung wasit jurinya yang apa namanya yang jadi pembicaranya. Oke, Kak Syau, ini sudah ada satu pertanyaan nih Kak Syau dari Bu Wide, ini koordinator dari eh, Rabu Sedekah Ilmu dari Sedekah Oksigen nih Kak. Dia nanya Kak, nah, Assalamualaikum Kak, yang ikut wushu apakah kebanyakan dari usia anak-anak gitu? Itu dulu Oh, satu Kak, ada dua pertanyaan nih Kak. Emang oke. cukup anak-anak doang Kak Syau yang belajar wushu? Oke, untuk kebutuhan member kita itu dari apa namanya ada usia TKA itu ada. TKA, BTK. TKB itu yang paling kecil ya. Dan untuk yang paling besarnya, kalau untuk di dunia prestasi itu paling paling maksimal tuh usia 30 untuk dunia prestasi ya. Paling maksimal 30. Tetapi bisa nggak nih para yang sudah misalnya 40, 35 ke atas bisa belajar. Tapi kebetulan member kita juga ada yang umur 35 ke atas ya. Itu kan biasanya mereka khusus body shaping aja untuk kesehatan, untuk apa namanya lebih belajar bela diri ya. Kalau yang umur 40 biasanya kita juga ada member 40 ke atas itu di pernafasannya, di tai chi-nya. Itu ada. Gitu, Kak. Siap. Oke. Jadi usia, oh, tentunya kalau untuk jalur prestasi kan memang ada umur-umurnya ya Kak ya. Betul, Kalau betul, nggak salah betul. di wushu itu ada kategori-kategorinya ya Kak. Betul, Untuk betul, pertandingan betul. itu ada kategorinya dari umur sekian sampai umur sekian, dari Betul. umur sekian sampai umur sekian gitu ya Kak. Oke, Ya, terus ada lagi nih Kak pertanyaannya. Kira-kira kalau dari usia dewasa, apakah kesulitan untuk berlatih kelenturan? Nah, gimana ya. Kak? Sebetulnya gini, eh kalau usia dewasa misalnya 22, 20 ke atas lah. Kalau dibilang susah, ya, kelenturan ya untuk khusus kelenturan. Makanya biasanya treatmentnya di member kita itu adalah step by step untuk kelenturan ya, untuk kelenturan step by step. Karena sekali lagi usia umur segitu kan tulangnya sudah kaku ya, sudah kaku dan itu bisa dilenturin dan tidak selentur usia belajar yang baru yang dari umur junior banget. Ya mungkin ya minimal bisa. Contohnya Krisdayanti. Krisdayanti kan sekarang Hmm. lagi member wushu tuh dan luar biasa. Bisa lentur karena itu latihan step by step. Misalnya split misalnya. Dari awalnya misalnya cuma berapa telapak lah, berapa telapak kaki, ya telapak tangan misalnya. Lama-lama ketika sudah sering, asalkan rutin, insya Allah bisa lebih lentur gitu. Nah biasanya sih kalau kalau di member saya di Nagamas, ketika orang sudah yang umur 30-an atau 25 ke atas, lebih larinya ke tradisional. Karena di tradisional itu tidak banyak lompatan, tidak banyak apa namanya lompat langsung split, tidak ada apa segala macam lah. Dia lebih rileks dan lebih santai. Contohnya kayak misalnya di tradisional ya, contohnya di Wing Chun. Wing Chun termasuk kategori wushu juga, wushu yang tradisionalnya. Nah itu kan cuma hanya berdiri aja begini ya kalau lihat IPman ya, saya coba. Nah agak begini standingnya. Jadi cuma hanya begini, tangkis misalnya begitu ya, jadi lebih lebih ke sana. Saya lebih saranin Oke. kalau yang menjadi member di usia-usia apa namanya di usia umur 25 ke atas itu memang lebih kesanta, khusus bisa kesanta, biasanya kesanta ke fight-nya. Ke Santa untuk lebih kepada ranah yang lebih safety-nya itu emang ke tradisional ya. Karena kalau tahu Betul, lu di betul, usia yang udah tua rentan betul. cedera ya kan. Rentan cedera, Karena rentan kan cedera. harus ada kelenturannya, terus ada Betul, rentan cedera. juga ya akrobat-akrobatnya itu ya Ya, Kak. ya Ada biasanya cartwheel, balon-balon. kalau sudah biasanya sih yang sudah umur senior 25 ke atas itu rentan cedera, yaitu di ligamen biasanya, di ligamen terus ankle gitu kan, karena kan sendi-sendi tulang kan sudah tidak ini lagi kan, itu Pak yang rentan cedera di sana. Oke, luar biasa. Nah, Kak, kira-kira kalau boleh tahu, Kak, bagi anak-anak, Kak, di usia anak-anak ikut wushu, itu keuntungannya itu apa, Kak? Nah, itu ini pertanyaan luar biasa nih. Kenapa sih
saya sangat saranin buat anak-anak usia dini ya, belajar bela diri, khususnya wushu, khususnya ini semua aja ya, mau bela diri apa aja, tapi khususnya di wushu. Karena pertama, di wushu ini diajarkan betul yang namanya tanggung jawab, ya apalagi di perguruan kita ada namanya tulisan jen atau nyun ya. Di situ ada Mm-mm. namanya harus sabar setiap latihan karena latihan akan menemukan kesusahan ya. Harus harus belajar jungkir balik dan segala macam. Dan di usia dini, di usia anak itu sangat merangsang saraf motorik siswa anak ya. Khususnya otak kanan dan otak kiri karena dia harus bekerja dua-duanya tuh. Ketika dia misalnya memutar toya, ya memutar toya dia kan harus betul seimbang antara otak kanan dan otak kiri dan salah satunya yang paling bermanfaat itu tadi di usia junior atau pra junior ya di usia 7 tahun 5 tahun itu sangat banget untuk merangsang saraf motorik. Yang kedua, saya pernah punya member itu dia punya cedera tulang. Kalau nggak salah umur 6 tahun dia punya cedera tulang, dia tuh jatuh, jadi tangannya tuh bengkok begini terus nih. Mm-mm. Nah kata dokternya dia harus sering digerakin. Nah akhirnya orang tuanya ngikutin wushu dan dia saya kasih jurus tombak. Dia harus begitu terus kan. Dan alhamdulillah sampai sekarang Mm-mm. tangannya dokter sampai heran. Tangannya udah bisa lurus, nggak bengkok. Begitu. Luar Itu salah biasa. satunya tuh. Salah satunya. Ah, Banyak sih kalau untuk wushu kalau untuk di usia-usia dini tuh banyak. Ya salah satu sih tadi sih merangsang saraf motorik otak kanan dan otak kirinya siswa. Betul. dan apalagi jurusnya juga panjang-panjang ya, jadi melatih daya ingatnya Betul, dari udah ingat. Terusnya panjang-panjang. Gitu. Oke. Nah, Kak Sewu, tadi Kak Sewu udah jelasin tentang wushu, terus gerakan-gerakannya. Nah, kira-kira sulit nggak sih Kak belajar wushu itu Kak? Dari dia deh. Menurut saya ya. Menurut Hmm. saya itu jurus yang paling sulit itu adalah jurus-jurus wushu karena setiap tahunnya, setiap beberapa dekade ya, setiap beberapa tahun itu pasti ada yang namanya update dan itu luar biasa. Luar biasa susah. Kalau tidak belajar dari awal, tiba-tiba ingin langsung ini agak susah. Makanya uh, wushu itu paling pas kalau belajar dari usia junior karena dia akan Oke. benar-benar stepnya dia akan apa namanya dia dari junior A, junior C, D, C, B, A. Nah junior D itu usia 5 sampai 7 tahun gitu kan. Itu sudah ada pertandingannya dan jurusnya baru standar, baru nggak terlalu banyak. Sekarang kalau udah usia senior, dia harus lompatan, harus putaran di atas berapa derajat. Apalagi sekarang sudah 720 derajat berarti putaran di atas tuh 2 kali baru turun. Nah itu tuh luar biasanya. Jadi harus muter di atas 2 kali. Bahkan ada yang sampai berapa ya? 1000 kalau nggak salah. Itu hampir 2,5 atau 3 kali putaran di atas baru mendarat. Oke, luar Gitu. biasa. Jadi Nah, Kak memang Sewu, wah, jadi memang harus step by step ya di wushu ya, karena keunikannya betul. itu adalah ya keindahan dari jurus itu sendiri ya, Ya dari betul keindahan. loncatan, dari flexibility-nya. Nah, Kak Sewu, ngomong-ngomong, Kak Sewu ini punya tempat latihan sendiri nggak sih? Kenapa Kak? Kak Sewu ini punya tempat latihan atau sasana yang dibina sama Kak Sewu sendiri nggak sih? Ya, alhamdulillah kita punya tempat camp kita latihan yaitu di Tangerang, yaitu di Gedung Geraha Pemuda Oke. atau Gedung KNPI Kabupaten Tangerang dan di sana alhamdulillah fasilitas kita itu sudah punya lapangan tanding bertaraf internasional. Wah, luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih. Jadi Luar kita biasa. punya jadi itu buat penyemangat anak-anak dulu ya saya juga tidak nyangka dulu biasanya karpet begini itu ada di event kejurnas atau pon dan sekarang sudah ada di samping rumah saya sendiri tinggal coba udah ada lapangan kita sendiri. Luar biasa. Jadi latihannya di Tangerang ya, Kak? Ya di Di Tangerang. gedung Tangerang. KMPI itu ya, Kak? Ya. Kalau boleh tahu, Kak, di sana tuh udah ada berapa atlet yang bergabung
Dan sudah adakah atlet yang berprestasi hasil binaan Kak Shehu di sana? Ya, alhamdulillah bahwa kalau di manajemen kita bahwa kita dibagi 3 level, yaitu level 1 itu level yang atlet ya. Ada Ya. level 2 itu level reguler, ada level 3 itu level semi reguler. Semi reguler itu yang Oke. benar-benar baru. Jadi kita Baru benar-benar banget. baru, ya benar-benar baru, dia dididik dulu sampai basicnya bagus. Ketika sudah bagus, baru dia naik ke level berikutnya Dua. di level reguler. Reguler dia udah mulai bagus, dia baru mulai ke istilahnya yang senior lah istilahnya. Senior dalam artian tingkat lama latihan di sana. Nah, yang senior ini mereka sudah siap tanding dan senior yang siap tanding ini di level 1 itu sudah ada sekitar 15 orang kalau nggak salah 15 atau 18 orang itu untuk tingkat siap tanding dimanapun istilahnya lah dengan intensitas latihan seminggu hanya liburnya hanya Senin dan Rabu. Liburnya Senin dan Rabu. Oke. Sisanya latihan. Dan itu untuk yang kelas senior. Nah, kalau untuk yang reguler itu ada sekitar 35-an lah kurang lebihnya. 35-an dan itu latihannya hanya Jumat dan Minggu. Itu. Nah, bagi yang reguler, nah yang reguler itu yang banyak nih kelas-kelas kelas hore ini yang istilahnya Korea. banyak-banyak ya benar anak baru, anak TK, TKB dan nyampur semua di sana itu banyak sekitar 56-an lah di sana itu. Dia hanya sekali latihannya, hanya hari Minggu pagi. Begitu Kak. Oh, Jadi nggak kita gabungin latihannya. Kalau digabungin bisa acak-acakan. baru ya. Banyak ya. Luar biasa. Betul. Kak Shehu, eh apa sih Kak hambatan? Tentu kan Kak Shehu ini kan dari tahun tadi disampaikan latihan itu dari tahun 90-an ya Kak ya. Betul, betul. Nah, ke sekarang ke era sekarang nih Kak. Apa sih kesulitan melatih anak-anak sekarang nih Kak? Baik, anak sekarang itu mungkin lebih ke struggle-nya kali ya. Struggle-nya kurang. Karena sekarang. Kalau anaknya zaman dulu mah misalnya kalau ujian nih, digebugin lah, ditabokin bakal sampai sampai patah tangannya apa itu nggak masalah. Zaman sekarang ada ujian kenaikan tingkat sampai misalnya babak belur udah besok nggak belum tentu dia ikut lagi. Dan itu perbedaan ya, perbedaan anak Oke, dulu oke, sama oke. sekarang. Dan intinya sih kita ambil positifnya dan daripada anak-anak nongkrong kemana-mana gitu kan ya. Dan Hmm, alhamdulillah kita selalu memberikan sugesti kepada anak-anak bahwa kalian itu harus punya tongkrongan yang positif, tongkrongan yang oke. punya kreasi, tongkrongan yang punya prestasi. Nah, ya itulah di camp kita. Itu sih kita yang ke anak-anak itu. Oke. Ya artinya apalagi sekarang kan godaan gadget tuh luar biasa ya kayak daripada Betul, betul. Gadget. loncat-loncatan ya kan daripada salto-saltoan tentu anak-anak nyari amannya aja gitu. Padahal Betul. kalau kita ambil positifnya ya di wushu tuh luar biasa. Tidak hanya yang tadi disampaikan sama Kak Sewu ya tentang tadi melatih motorik, terus juga daya ingat anak-anak ya kan, terus Betul. kesehatannya, terus kelenturannya dan lain sebagainya. Tapi juga ditanamkan nilai-nilai karakter ya Kak dalam wushu itu Betul. ya. Kalau nggak salah Karakter. di sabunnya itu ada nyun itu yang artinya kesabaran ya, Ya, menjadi betul. landasan Sabaran. karakter utama ketika kita bela diri itu ya Kak. Betul, Kak. Nah selain itu ada nggak sih Kak kira-kira karakter apa lagi sih yang dibentuk ketika latihan wushu itu Kak? Gimana, Kak? Agak putus-putus, Kak. Ulang lagi, Kak. Ada selain daripada tadi kesabaran, kan selain daripada latihan fisik tadi yang disampaikan Kak Shehu, kan di wushu juga dilatih karakternya Kak. Tadi Kak Ya, Shehu jelaskan ada nyun artinya sabar itu menjadi landasan apa namanya karakter di wushu khususnya wushu nagamas. Ada lagi nggak sih Kak karakter yang memang itu menjadi target perguruan untuk disampaikan kepada member-membernya gitu kan? ya. Karakter apa Ini lagi Kak? yang saya selalu selalu terharu ketika atlet-atlet kita lagi pertandingan ya. Nggak semua atlet ketika mau pertandingan itu mereka punya tanggung jawab yang luar biasa.
Mereka Oke. pemanasan sendiri, bahkan dia sampai pokoknya pemanasan sampai dia betul-betul bagus. Dan di sini yang bisa saya ambil dari saya bisa itu ke anak-anak bahwa belajar wushu itu bukan dia sekedar bisa, bukan dia bisa sekedar dia bagus, tapi ada tanggung jawab. Itu tadi tanggung Oh, jawab ketika ketika misalnya mau pertandingan nih, mau pertandingan berapa berapa bulan lagi pertandingan, itu tanggung jawabnya apa? Ya harus latihan yang benar. Tanpa pelatihnya liatin, tanpa pelatihnya harus nyontohin, tanpa pelatihnya harus bawelin, mereka harus berlatih secara maksimal. Nah, itu setiap pertandingan itu kalau kita lihat di dunia wushu itu mereka benar-benar kan pelatih kan pasti ngurusin atletnya banyak ya ketika lagi pertandingan. Dia nggak mungkin memperhatikan satu-satu satu. Mereka pasti itu yang pasti bikin saya terharu. Mereka pada latihan sendiri, kelenturan sendiri, pemanasan sendiri. Berarti bahwa di wushu ini selain dia sabar, selain dia punya yang kuat, ya punya keinginan kuat, dia juga harus tadi tanggung jawab. Target saya tadi itu tanggung jawab. luar Gitu biasa. Kak. Ya, itu secara otomatis ya kan ketika memang berlatih Betul, dan lain sebagainya itu menjadi karakter bawaan seorang atlet itu dengan tanggung jawab itu ya kayak karena betul. memang Tanggung jawab pada dirinya sendiri. tanpa tanggung jawab ya nggak akan ada prestasi juga ya kayak Betul, karena kan betul. dari Makanya kalau mau disiplin dan juara ya lain harus sebagainya. tanggung jawab semuanya. Nah, Kak Shehu, ini cerita-cerita serunya deh. Apa sih yang paling seru Kak Oke. di ketika pengalaman Kak Shehu nih ketika ngelatih wushu atau latihan wushu itu yang paling seru tuh kayak gimana Kak? Ada cerita-cerita lucunya gitu Kak? Kalau latihan musuh gini, kebetulan apa ya? Saya sedikit feedback dulu ya. Jadi Wusu itu di khususnya di Tangerang di Tiga Raksa, Nagamas itu lahir di tahun 2005 kalau nggak salah. Oke. 2005 itu dulu itu masih istilahnya tradisional banget lah. Jadi dari on block, dari lapangan biasa sampai ke nyewa kontrakan, nyewa ruko istilahnya buat latihan dan sekarang alhamdulillah kita sudah punya gedung dan kita sudah punya tempat yang standar internasional tadi. Dan perjalanannya sangat sangat panjang dan di latihan itu banyak lah ya tadi banyak cerita-cerita yang lucu ya cerita yang lucu apalagi tingkah laku anak-anak kita ketika lagi latihan. Iya, iya, Contoh iya. misalnya salto gagal, gitu kan. Mm-mm. Salto gagal banyak terus termasuk saya juga 1 bulan yang lalu salto saya gagal dan akhirnya saya masuk rumah sakit. Dan itu yang paling Oke. lucu. Sampai si saya tuh apa bilang belagu-belaguannya udah tua salto-salto. Nah, itulah. Itu yang paling lucu itu kemarin saya harus harus dirawat di rumah Artinya sakit ya istilahnya. kayak gitu tuh jadi istilahnya ya memang agak ngeri sih ya namanya cedera Betul, atau betul. kecelakaan Cedera. ketika latihan. Tapi itu jadi momen-momen seru juga ya kak ya Betul, 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 betul. untuk dikenang gitu kalau lagi bela diri salto tiba-tiba jatuh gitu ya. Iya, jatuh saltonya gagal, ngemis antara kaki dan otak. Luar biasa. Nah, ya, teman-teman yang mau bertanya silakan ya yang sedang bergabung di live IG kita pada malam hari ini. Silakan yang mau bertanya. Nih untuk informasi nih, Kak Shehu ini termasuk senior dan guru saya di Wushu juga. Kak Shehu ini salah satu yang paling saya ingat ini, dia ini satu-satunya orang yang pernah saya ngelihat itu saltonya itu muternya 2 kali di atas ya kan? Iya, dulu. Sekarang satu satu aja gagal. Ada masanya ya. Iya, Ya, betul, luar betul. biasa. Tapi memang seru ya kan Iya, cerita-cerita kita betul, latihan dan betul. lain sebagainya. Sedikit nostalgia deh Kak, biar teman-teman juga tahu warna-warni di wushu ya kan. Khususnya di apa namanya wushu Nagamas yang kita ada di dalamnya. Jadi dulu tuh Kak Syah itu kan belajar di pesantren ya kan. Itu Iya, betul, Kak. belajarnya itu kapan Kak? Habis ngaji Gimana, gitu Kak? Kak malam-malam. Oh, Kak Syah kan kita belajar wushu di pesantren. Terus belajarnya itu kapan Kak? Belajar wushunya Kak? ya Latihan jadi wushunya itu Kak? di pesantren kita tuh ada hari libur ngaji, yaitu di hari Jumat Hmm. dan hari Mm-mm. Minggu. Nah, di hari itulah eskul wushu itu dimulai. Jadi hari Jumat dan hari Minggu.
Itu sih Kak. Dan saya paling senang sih ketika hari Minggu latihan. Karena di hari Minggu itu harus pakai seragam. Oh, kelihatannya gagal lah. Pakai seragam, pakai Oke. selendang gitu kan. Paling senang tuh di hari Minggu karena wajib pakai baju seragam. Tapi kalau hari Jumat kan masih boleh pakai kaos gitu kan. Kalau hari Minggu tuh wajib. Jadi kelihatan kelihatan kayak pendekar gitu lah kayak di Viara-Viara Shaolin. Nah, bicara-bicara tentang pendekar nih, saya sampai lupa menanyakan. Tadi kan Kak saya udah jelasin tuh tingkatan-tingkatan sabuknya. Tadi dari ada Nah, hijau, kuning, biru, orange, merah muda, terus merah. Nah, betul, Kak betul. ini ada di mana, Kak? Aduh, kalau ngomongin sabuk malu. Sabuknya gede tapi tingkah lakunya masih begini aja kemampuannya. Eh, Alhamdulillah saya sabuknya sudah merah, sabuk merah dan merah Oh, mudanya itu dulu itu di Jatinangor di Bandung hmm. ya. Jadi luar biasa itu waktu pengambilan sabuk merah mudanya. Ya itulah lika-liku di perguruan. Mereka yang Oke. bertahan, mereka yang kuat, mereka akan bertahan. Oke. Begitu. Total, Kak. Oh, Kak Seudi berarti udah ada di puncak ya, termasuk ibaratnya sudah jadi dewan pendekarnya ya, Kak ya? Belum, belum, belum. Baru pelatih aja. Nah, Kak Seu, Belum. di Wushu ini tingkat berapa Kak sudah boleh melatih Kak? Tingkat ke hijau, biru, hijau, kuning, biru, hijau, kuning, biru, orange. Empat berarti, tingkat empat. Tingkat Tingkat empat keempat itu ya Kak? boleh. Dan itu baru namanya asisten aja, asisten pelatih. Belum melatih. Ah, Setelah itu baru merah ya, jambu dan itu udah termasuk pelatih ya Kak? betul. Nah Kak Nah, Seu, kalau kalau merah ke merah merah muda itu lumayan lama, itu harus harus ada sekitar 3 strip lah. 3 strip atau 4 strip baru dia bisa masuk ke merah muda. saya aja ke merah muda tuh 6 sampai 7 tahun Kak. Nggak tahu sampai kapan lagi kan. Saya juga udah. Kayaknya untuk Iya, merah itu memang luar biasa ya. Memang di bela diri itu betul. siapa yang bertahan dia yang misalnya yang berhasil Iya, gitu ya kayak ya karena nggak berhasil, mudah betul. juga ya kan untuk bertahan di bela diri itu ya kan Betul, ada betul. dengan aktivitas kita yang setiap hari bertambah dan sebagainya loyalitas terhadap perguruan itu kan Perguruan, sangat dinilai banget ya kak. betul, betul. Oke. Dan selain dia bertahan, buat buat saya pribadi, jangan sekali-kali kita berlatih atau prestasi diukur dengan Mm-mm. uang. Biasanya kan kalau Oke. sudah berpikir prestasi nanti ada uang segala macam, jangan. Niatkan saja ikhlas, niatkan saja ibadah, dan insya Allah Oke. sehat dan alhamdulillah ketika sudah orientasinya uang, dia pasti akan nggak tahan lama. Tapi kalau Oke. orientasinya ibadah, ya alhamdulillah saya dari tahun 95 sekarang masih bertahan dan masih eksis. Oke, luar biasa. Ada sisi lain yang memang ya ini jadi tanggung jawab itu ya kayak nilai karakter itu nggak Betul, hanya cuma betul, diajarkan ke murid tapi kita sebagai coach juga harus punya nilai tanggung jawab itu ya kayak. betul, betul. Nah Kak Sewu, tadi Kak Sewu sempat serempet-serempet tentang Sirnas. Itu gimana Ya, Kak? Itu kapan Kak? Silakan bolehlah Kak Sewu. Ini oh momentum ya, Kak Sewu buat untuk oke, terima kasih. mempromosikan, mengenalkan juga kepada teman-teman. Karena nanti kan live IG kita ini akan juga di posting di YouTube-nya. Selain diposting di IG-nya Sedekah Oksigen juga nanti diposting di YouTube-nya Sedekah Oksigen. Gimana Kak? Silakan Kak. Baik Kak, terima kasih. Buat Insan Wusu seluruh Indonesia dan mohon doanya dan mudah-mudahan kita semua sehat dan rencananya sesuai dengan rencana dan mudah-mudahan Allah juga meridhoi bahwa Kabupaten Bogor dan USU khususnya USU Nagamas itu mendapat amanah yaitu mengelola pertandingan sirkuit nasional Sanda. Yang Oke. kedua, nah yang pertama sudah yaitu di Surabaya, Semarang apa Surabaya kalau nggak salah. Yang pertama sudah,
dan lanjut nanti yang kedua. Dan itu Buat untuk kelasnya itu ada pra junior, junior dan senior. Dan khusus yang junior itu akan diseleksi lagi nanti di final stage-nya, yaitu di bulan depan, yaitu di Oke, Surabaya. Jadi Surabaya. ketika dia yang dapat emas dan perak dan perunggu itu akan pertandingan lagi di Surabaya, dan yang mendapat emas dia akan masuk ke kejuaraan dunia di ASBSD di tahun Desember kalau nggak salah deh, di tahun Desember, di bulan Desember di tahun ini. Jadi ini eventnya sangat bergengsi sekali, dan para insan musuh boleh mewakili klub, perguruan, atau boleh mewakili kabupaten kota, atau boleh mewakili Pengprov. Nah, ini sangat luar biasa. Dan rencananya sih akan diadakan di tanggal 16 sampai 21 Agustus, yaitu di Gor Laga Tarkas, Pakansari, di Kabupaten Bogor. Nah, di sana rencananya nih. Dan ya pastinya Ini sih khusus Anda merebutkan ya Kak? Piala Pak Erlangga Hertanto. Ya, khusus Anda. Ini khusus Anda. Khusus fighting. Itu fightingnya. Fighting. Dan alhamdulillah mau doa juga buat atlet kita di Nagamas, insya Allah akan turun full tim ya. Pra juniornya Wah, ada, luar juniornya ada, seniornya ada. Karena ini event bergengsi, mudah-mudahan bisa mendapat juara, khususnya yang junior ya, khususnya yang kelas junior biasa. bisa meraih juara dan bisa ikut di seleksi di finalnya di Surabaya, dan khususnya kalau bisa menang lagi bisa kejuaraan dunia mewakili Indonesia. Oke, luar biasa. Amin. Semoga Amin, amin. kegiatannya lancar ya Kak. Dapat Amin, amin, support amin, dari amin. banyak pihak dan tentunya acaranya juga ya lancar tanpa ada halangan yang berarti ya Kak ya. Semuanya dan Betul, Kak. atlet-atlet kita bisa menampilkan performanya yang terbaik. Amin, Mudah-mudahan amin. bisa mendapatkan hasil yang maksimal gitu ya Kak. Nah, Amin, amin, Kak amin. Dehu, bolehlah Kak Dehu mengajak kita nih teman-teman yang sedang bergabung di live IG kita, yang dengerin kita juga nanti di YouTube. Kira-kira apa yang mau disampaikan untuk teman-teman? Kenapa harus memilih wushu sebagai bela dirinya? Apa ya Kak? Kita promosi wushu. Ya, Silakan Kak. ya buat teman-teman yang bergabung di live IG-nya Sedekah Oksigen, hidup cuma sekali, ya, hidup cuma sekali, maka janganlah menua tanpa arti. Maka Wah, dari luar itu, biasa. selalulah berprestasi dimanapun, tapi kalau bisa berprestasi di dunia bela diri, khususnya bela diri wushu. Karena sekali lagi, bela diri wushu itu punya muatan yang luar biasa, apalagi wushu itu apa namanya dari negeri Cina ya, istilahnya dari negeri Cina, dan Rasul pun sampai pernah mengucap belajarlah sampai ke negeri Cina. Ya mungkin ini gitu istilahnya. Ya Ya, mungkin ya. ini harus belajar lebih dari Cina, dan mungkin ini dalam artian kenapa tidak ngomong belajarlah sampai negeri apa gitu kan ya. Karena mungkin di Cina itu karena mungkin di Ada Cina itu itu ya Kak. banyak ibroh, banyak apa sih ya, banyak Pelajaran yang ya bisa Kak. diambil, betul, yang bisa diambil, khususnya misalnya Cina itu sangat luar biasa dengan adat istiadatnya dan juga perjuangannya, dan mereka sangat sangat luar biasa. Dan ya kita tahu sendiri kan, dunia produksi dunia apapun sekarang sudah mulai apa namanya, Cina sudah mulai ekonomi global, Cina itu sudah mulai mendunia, bahwa memang ya semangatnya yang kita ambil, bahwa bahkan di Cina pun ada kelompok orang-orang tua yang kuat-kuat, yang masih bisa salto-salto, masih bisa luar biasa ya. Jadi di wushu ini silakan buat teman-teman sana, silakan belajar wushu dimanapun, di daerahnya dimanapun. Kalau ingin tahu ada di mana saja, silakan bisa chat Kaukat nanti ya, bisa tanya di wushu di sini ada nggak, wushu di sini ada nggak, silakan di wushu. Oke. Karena sangat lengkap ya, karena sangat sangat lengkap, pertandingannya juga lengkap, di apanya, di seninya, di keindahannya juga lengkap. Dan kenapa di seni wushu itu sangat lengkap?
pertama dia ada entertainnya, itu yang paling terpenting tuh. Ada Oke. entertainnya yang semua bela diri itu nggak punya. Jadi ketika pertandingan dia harus good looking istilahnya lah. Dia harus menghibur. Iya, harus menghibur. Ya, harus menghibur. Nah, itu yang paling susah. Makanya yang jelek-jelek nih yang kayak kita-kita tuh nggak bisa di kelas seni nih, kayaknya di kelas santa aja udah yang fighter-fighter. Iya, iya. Itu Karena nggak segi salah lucunya ya timing itu. juga ya Kak ya. Iya, betul itu intermezzo aja ya. Jadi saya gitu yang ya itulah ada entertainnya itu yang di taulunya itu luar biasa. Oke. Nah, Kak Sewu sudah hampir 1 jam nih kita bicara ngobrol-ngobrol Baik, santai. Kak. Iya, Mudah-mudahan nggak berasa, Kak, ya. teman-teman jadi lebih paham tentang wushu yang tertarik. Nah, gimana caranya nih Kak? Yang tertarik mau ikut wushu. Gimana cara daftarnya nih Kak ke Kak Sewu? Klub yang Kalau yang Sewu di pilih. daerah Kalau dari Tangerang bisa langsung datang aja di Gedung Graha ya, Gedung Graha Kabupaten Tangerang, yaitu gedungnya Hmm. milik Kabupaten Tangerang. Nah, ini Gedung Graha. Langsung datang aja di hari Minggu, Minggu pagi. Dan di sana langsung datang, langsung ambil formulir dan nanti sana ada ketentuannya. Biaya bulannya Oke. berapa, beli sepatunya berapa, seragamnya berapa. Ya sudah ada ketentuannya. Tapi ada juga untuk khusus daerah DKI bisa langsung aja di Senayan ya. Di Senayan itu ada, di sana ada WUSU ya, ada inti bayangan di sana di Senayan, ada Raja Wali Sakti, dan yang di daerah-daerah Jakarta yang Pluit, Pluit itu dari Jakarta Utara kali ya, utara apa timur, utara Hmm. kayaknya deh. Di Mall Bywalk itu ada juga di sana perguruan wushu di mallnya ya, di Mall Bywalknya sana ada. Nah, aku yang di daerah Bogor itu ada di Pakansari, di daerah Bogor tuh, betul ada Pakansari di sana, di Stadion Pakansari di sana ada, di gate 7 apa gate 8 gitu, di sana ada apa namanya perguruan kita di sana juga ada. Dan agama sih. Jadi Ya, betul. silakan datang saja ke gedung Geraha ya di Ya, komplek perkantoran ini ya, Pemda, Pemda Pemda. ya, Ya, Pemda Kabupaten Bogor daerah Tiga Raksa ya Kak Sehu ya. ya, betul betul. Oke Kak Sehu, terima kasih banyak nih Kak Sehu. Baik, Mudah-mudahan terima kasih. sirnasnya lancar. eh, Klub yang di bawah naungan Amin. KCU yang ada di Tangerang juga terus melahirkan atlet-atlet muda yang berprestasi, yang memiliki Amin, karakter amin. yang baik juga tentunya. Dan yang paling Amin. penting adalah KCU semoga selalu sehat, selalu bisa Amin, menginspirasi amin. terus para murid-muridnya, para teman-temannya, agar semua yang diharapkan sama KCU dan tim itu dapat tercapai. Kira-kira kayak gitu Amin. KCU, terima kasih Siap, banyak. terima kasih Kak Ukat. Terima kasih Kak Seru Ukat, terima banget kasih sedekah ya oksigen teman-teman. yang sudah mempercayai Oke. kepada kita, Kumpul Agamas. Oke, terima kasih banyak KCU. Seru, malam ini kita banyak pengetahuan tentang wushu. Semoga banyak yang belum tahu wushu jadi lebih tahu. Yang penasaran dengan wushu silahkan datang saja atau biar gampangnya jauh-jauh ke Geraha Tangerang boleh DM di IG-nya Kak Shehu dulu ya. Ya, boleh, Wushu boleh. underscore Ahmed. Nah nanti silahkan di follow. Ada tuh di flyernya apa namanya sedekah oksigen di edisi Juli 27 Juli 2022. Sekali lagi terima Oke. kasih Kak Sewu atas Baik Kak Ukat, kesempatannya, makasih. atas waktunya. Terima kasih banyak. Makasih Kak Sewu. Assalamualaikum Terima Kak. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat. wabarakatuh. Selamat Kak. Assalamualaikum.